Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa dong di subscribe dulu. Hari ini aku mau cek-cek sedikit tanaman hiasku yang ada di teras ya. Kebetulan ada beberapa daun yang sudah agak mengering, jadi aku akan memotong daun-daun yang kering itu. Karena takutnya daun-daun yang kering itu kan aku nggak tahu ya, kering atau rusaknya itu karena panas matahari atau karena memang penyakit. Kalau memang penyakit, takutnya nanti akan menular ke daun-daun yang lainnya. Jadi, aku akan potong daun-daun yang rusak ini supaya tampilan mereka juga lebih cantik. Sebelum aku memulai bekerja, ini tangan aku pakai kantong plastik kecil dulu ya guys. Soalnya aku nggak punya sarung tangan yang karet itu loh. Jadi aku pakai seadanya aja yang ada di rumah. Dan ini adalah Monstera obliqua. Jadi ini ada daun yang sepertinya sudah membusuk, jadi aku akan memotong. Untuk yang Monstera ini memang daunnya seperti ini ya guys, jadi dia bolong-bolong gitu. Cuma nanti kalau misalnya dia besar, ini cantik banget loh. Aku suka banget ini. Pokoknya setelah itu, oh ya ini aku kuas-kuasin karena kan biasanya aku kalau nyiram itu suka nyiprat-nyiprat ke daun ya untuk tanahnya. Jadi kadang-kadang daunnya itu suka kotor, jadi aku bersih-bersihkan pakai kuas aja. Setelah itu ini aku ada Calathea stromata. Nah ini dia bunga Calathea. Coraknya cantik banget ya, kayak batik gitu. Dan ini ada beberapa yang sudah kering, jadi aku akan memotongnya. Nah, seperti ini ya guys. Jadi aku akan potong. Pokoknya daun-daun yang kering-keringnya semuanya aku potong supaya tampilan dia lebih fresh, lebih cantik, dan lebih apa ya, lebih seger aja gitu. Nah setelah itu aku kuas-kuas lagi deh, aku bersihin daun-daunnya yang ada kotor-kotorannya. Ini biasanya sih aku semir juga ya untuk daunnya, cuma nanti deh di next video aku akan buatin video cara nyemir aku untuk daun-daun tanaman hias aku ya. Selanjutnya ini ada Calathea multicolor. Jadi Calathea multicolor ini ada beberapa warna ya guys. Di bagian belakang daunnya itu dia berwarna merah, sementara di bagian apa ya, alasnya, bukan alasnya ya, apa, depannya gitu ya, itu berwarna hijau kombinasi putih. Ini juga kalau udah gede cantik banget ya, punya aku ini masih kecil. Jadi ini pokoknya kalau Calathea itu cantik-cantik banget deh, corak-corak apa namanya, daunnya tuh banyak banget coraknya, jadi cantik-cantik banget menurut aku ya. Nah untuk yang ini adalah Calathea Makoyama. Jadi coraknya seperti ini. Ini juga ada beberapa yang daunnya nggak bagus ya, sudah mengering, jadi aku akan potong. Ini juga coraknya kayak batik-batik gitu juga ya guys ya. Nah ini jadi tinggal segini deh daunnya yang aku pertahankan. Kayak benteng aja guys, dipertahankan. Setelah itu aku sikat-sikat deh pakai kuas untuk membersihin daunnya. Nah ini juga, ini sama ya dengan yang tadi, ini adalah Calathea stromata. Jadi ini sama sebenarnya, yang stromata ini aku ada beberapa ya, kalau nggak salah ada 3 atau 4 gitu. Nah ini juga yang nggak bagus-bagus aku potong-potong.
Setelah itu aku kuas-kuas lagi deh biar dia bersih gitu loh guys. Nah, yang ini adalah Calathea White Fusion. Jadi dia warnanya putih, ada hijau ya. Jadi ini makanya disebut White Fusion. Nah, ini juga ada beberapa daun yang sudah mengering, jadi aku akan potong-potong. Ini juga kalau udah gede cantik banget ini loh. Pokoknya aku suka banget Calathea ya. Sebenarnya tanaman Calathea ini adalah tanaman indoor guys, jadi lebih bagus itu kalau dia taruh di dalam rumah. Cuman kan ini berhubung media tanamnya itu aku pakainya ada sekam bakar sama ada tanah yang ada kotoran hewan gitu ya. Jadi kan nggak mungkin aku taruh di dalam rumah, nanti agak-agak smell good gitu loh guys. Aku nggak mau ya. Jadi lebih baik. Nah, kalau yang ini aku nggak tahu ya ini tanaman apa ya. Bagi teman-teman yang tahu ini tanaman hias apa, tolong komen ya di kolom description box aku supaya aku tahu ini tanaman apa. Mungkin karena ini masih kecil ya, jadi aku nggak tahu deh dia namanya apa. Kalaupun aku tanya dia masih kecil guys, jadi dia belum bisa jawab juga. Nanti dia kalau misalnya dia udah besar aku akan tanya, pasti dia akan jawab aku ini si ini gitu. Jadi yang tahu ini tanaman apa, tolong komen ya guys, please. Nah, ini adalah Calathea picturata. Jadi coraknya seperti ini ya. Oh ya guys, kalau aku ada salah-salah dalam nama-nama mereka, aku minta maaf ya, karena terus terang kadang-kadang suka kebalik-balik ini nama mereka dengan corak-coraknya, karena kan memang semuanya hijau-hijau ya. Jadi kalaupun aku salah dalam pengucapan ya tolong dikoreksi ya. Nah, ini Calathea picturata. Jadi tanaman aku itu kebanyakan Calathea ya guys. Ini sepertinya ada daun yang sudah tidak bagus, maka aku akan mengguntingnya. Bukan akan sih ya, ini udah aku gunting guys. Untuk jenis yang ini adalah Calathea ornata. Jadi dia bentuknya agak kaku ya teman-teman, mengeras gitu. Nah, ini juga sayang banget deh, ini udah gede tapi ini ada yang rusak daunnya, jadi aku potong aja. Ini coraknya juga cantik banget ya teman-teman ya. Ini adalah masih jenis Calathea.
Nah ini dia tinggal sisa 2 daun ya guys. Jadi seperti ini sudah aku bersihkan, tambah cantik ya. Jadi dia kayak sehat gitu loh, nggak ada yang kering-kering daunnya. Dan sekarang ini aku akan mencari daun yang kering. Ini adalah jenis Calathea stromata juga ya guys. Ini ada daun beberapa yang kering. Emang ya teman-teman ya, kalau kita punya tanaman hias itu, kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka juga. Karena kan biar bagaimana, mereka itu adalah makhluk hidup juga. Apabila kita memberikan kasih sayang, pasti dia ngerasain kok kasih sayang dari kita. Jadi makanya aku kalau tanam tanaman sebisa mungkin aku pelihara dengan baik. Nah seperti ini, pokoknya nggak lupa sehari itu aku siram 1 kali, atau kalau lagi musim panas banget aku siramnya sehari 2 kali. Bismillah ya teman-teman, mudah-mudahan tanaman-tanaman daunnya yang udah rusak yang aku potong-potong ini bisa awet, nggak rusak lagi. Mudah-mudahan ya, amin amin amin. Nah ini dia jenis, ini masih termasuk Calathea ya teman-teman. Ini jenis Calathea black lipstick. Jadi dia hitam, warnanya keping-pingan. Sebenarnya hitamnya nggak hitam banget sih ya, agak kayak coklat-coklat tua gitu ya, hitam sih ya, terus agak pink-pink. Ini adalah Calathea black lipstick. Nah ini ada yang jelek guys, jadi aku potong juga deh. Aduh ini juga sayang banget, padahal daunnya udah gede-gede banget ini ya guys. Coba lihat tuh, aduh. Cuman gak apa-apa deh, supaya tampilan mereka lebih cantik gitu ya. Gak apa-apa deh, aku buang-buang. Ini juga nih, aduh daunnya udah bolong-bolong begini. Aku gak tahu ini dimakan semut atau apa ini ya. Tuh kan guys, seperti ini. Ini adalah Calathea lancifolia. Jadi dia bentuk daunnya panjang-panjang gitu ya.
Nah ini dia, aku ada punya, ini namanya apa ya, lili Paris ya. Jadi dia ngejuntai ke bawah gitu. Ini kalau gembel itu cantik banget. Ini aku ambil dari rumah adikku ya. Aku ambil waktu itu sedikit, kecil banget. Sekarang udah gede, udah banyak. Nanti kalau udah banyak, udah tambah gembel, pokoknya dia cantik banget deh. Ini kalau nggak salah namanya lili Paris ya teman-teman ya. Ini juga ada beberapa yang mengering, jadi aku akan buang-buang yang ujung-ujungnya itu yang agak-agak kering, jadi aku akan buang-buang biar dia lebih fresh gitu aku lihatnya kalau tidak ada yang mengering-mengering. Nah, kalau si lili Paris ini aku suka banget ya teman-teman ya. Ini kalau lili Paris aku ngeceknya tuh harus diangkat-angkat gitu, karena biasanya di bagian dalamnya itu yang kadang-kadang suka daun-daunnya itu jelek ya, jelek, busuk dan sebagainya. Ini pokoknya tanaman yang aku suka juga ya, aku suka banget deh, apalagi kalau misalnya dia tuh udah banyak, udah gondrong, udah lebat, aduh pokoknya tampilannya tuh cantik sekali. Nah pokoknya si lili Paris ini pokoknya oke banget deh. Dan dia juga bisa loh kita jadikan apa, di pot gantung ya. Jadi kita gantung di pot yang gantung, udah nanti dia menjuntai-juntai ke bawah. Ih pokoknya cantik banget deh. Nah ini aku juga ada namanya beras tumpah ya. Ini sejenis talas-talasan. Ini tidak ada yang jelek daunnya nih, cakep-cakep juga banget ya. Jadi nggak ada yang aku potong, jadi aku cuman bersihin aja. Setelah itu ini aku ada lidah buaya. Aku nggak tahu ini lidah buayanya segini-gini aja dari dulu ya. Aku juga nggak ngerti ini. Tapi lumayan, apa perkembangannya dia lama aku juga nggak tahu ya. Yang pasti ini aku dikasih sama tanteku. Terima kasih Tante Ani, aku dapat lidah buaya. Setelah itu ini juga ada tanaman kayaknya sejenis lili Paris juga ya, tapi dia mungkin dia namanya spider plant. Spider plant. Jadi dia hampir sama dengan lili Paris, cuman dia tidak lemes, jadi daunnya tuh agak kaku gitu. Ini juga ada sebagian yang nggak bagus, jadi aku potong aja guys. Setelah itu ini tanahnya aku gempur-gempur aja ya. Jadi kalau tanaman itu kalau tanahnya sudah agak padat, ini aku gempur-gempur supaya dia apa ya, mungkin dia bernapas lebih leluasa gitu kalau tanah itu gempur, dibanding kalau tanah itu udah padat dia mungkin agak ngep ya untuk napasnya. Mungkin begitu, tapi kalau teman-teman ada yang tahu perbedaan tanah digempur-gempurin itu supaya apa, komen ya di description box aku.
Ini aku punya keladi lipstick ya teman-teman. Ini lumayan ada bolong sedikit sih, tapi aku kayaknya nggak mungkin potong karena ini udah besar banget ya. Jadi aku cuman bersih-bersihin aja untuk keladi lipstick ini. Dan ini aku ada tanaman sansevieria, jadi ada yang hijau. Ini daunnya hijau semua. Kalau untuk namanya ini mungkin ya sansevieria hijau atau sansevieria giant gitu ya. Sementara kalau yang satunya itu berwarna hijau dan kuning itu sansevieria pedang kali ya. Jadi ini sansevieria ini sama aja dengan lidah mertua. Ini untuk polusi udara, ini bagus banget kalau ditanam di rumah ya teman-teman. Nah ini kemudian aku juga ada punya andong merah. Jadi ini warnanya merah ya guys. Jadi kalau dia udah gede tinggi merah, kebetulan ada yang kurang bagus ini daun-daunnya. Jadi aku potong-potong aja deh biar dia tampil cantik dan segar gitu. Jadi nggak ada yang kering-kering ya. Ini untuk yang kering-keringnya aku potong-potongin ya guys. Kemudian ini aku juga ada daun bidara ya. Ini daun bidara ini dia batangnya itu banyak duri-durinya. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian punya daun bidara, maksudnya pohon bidara, terus mau tumbuhnya lebat atau gedenya cepet atau subur, itu biasanya aku sih tipsnya tuh di setiap bagian ujung-ujung pohonnya itu aku potong-potong. Jadi supaya kalau dipotong itu kan nanti dia bercabang lagi gitu. Jadi semakin gembel. Jadi biasanya sih aku suka-suka aku aja sih, biasa 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Ini aku pucuknya ya, di pucuknya itu aku gunting-gunting aja. Supaya dia tumbuh ranting-ranting yang baru gitu. Pokoknya kalau kalian punya pohon bidara terus sering-sering digunting pucuk-pucuknya itu, nanti dia cepat gembel ya, cepat besar gitu loh. Oh ya, untuk daun bidara ini bisa juga loh teman-teman untuk penangkal ya, katanya untuk penangkal jin. Jadi biasanya ini daun bidara aku taruh di depan pintu masuk rumah. Jadi di ujungnya itu aku taruh sini. Katanya untuk penangkal jin. Dan bisa juga untuk daunnya itu untuk ruqyah. Jadi nanti daunnya itu direbus terus kita minum deh, atau kita semprot-semprotin ke rumah dengan pastinya bacaan-bacaan ruqyah. Nah ini aku ada satu lagi daun bidara. Jadi aku di rumah itu ada 2 pohon bidara ya, ada 2 pohon bidara. Cuman yang satu ini dia lebih kecil daripada yang tadi. Padahal
aku guntingnya itu selalu berbarengan, cuman aku nggak ngerti dia pertumbuhannya ya, cuman yang satu ini agak lebih lambat. Tapi pokoknya kalau teman-teman punya pohon bidara, hati-hati mengguntingnya, takutnya nanti kena duri-durinya, karena di setiap batang-batangnya itu semuanya berduri. Oke. Nah, ini dia yang aku bilang tadi, aku punya 2 daun bidara ya. Ini selalu aku taruh di depan pintu rumah aku. Oke guys, ini dia tanaman hias aku yang sudah aku potong-potong tadi ya. Aku potong-potong daun yang kering-kering. Sekarang tampilannya sudah semakin cantik. Oke guys, aku rasa sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya ya. See you on my next video. Bye-bye.